Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 15 ayat 26 sampai ayat 27, dilanjutkan dengan bab 16 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang ia dengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Biarkan diri dipimpin Roh. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Perjumpaan dan kehadiran secara fisik pada suatu ketika akan berakhir. Suatu saat, hanya kebaikan dan semangat hidup orang tua, sahabat dan kenalan yang dibawa oleh kita. Bukan harta kekayaan yang akan menjadi pegangan seseorang sebagai warisan orang tuanya atau sahabatnya, melainkan semangat hidup yang ia dapatkan dari orang-orang terdekatnya. Apa yang mau dikatakan di sini adalah roh atau semangat hidup. Itulah topangan hidup yang sebenarnya. Saudara-saudariku terkasih, hari ini adalah hari turunnya Roh Kudus. Inilah janji Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga, bahwa walaupun secara fisik ia tidak lagi hadir menemani perjalanan hidup para muridnya, namun ia menjanjikan Roh Kudus yang akan menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam menjalani hidup dan karya secara sendirian di atas bumi ini. Dalam Kisah Para Rasul, kita mendengarkan bagaimana janji Yesus itu dipenuhi. Roh Kudus turun atas para rasul, dan roh itu memampukan para murid untuk bisa tetap mewartakan Injil kepada semua orang. Bukti bahwa Roh Kudus memberi inspirasi dan kekuatan bagi kelanjutan karya pewartaan para rasul adalah ketika mereka mampu berbicara dalam bahasa yang dapat dipahami oleh semua orang, dan juga memampukan orang banyak untuk memahami pewartaan Injil tersebut. Semua terjadi karena karya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, karya pewartaan itu akan sangat terbatas. Tanpa Roh Kudus, pemahaman tentang kebenaran Injil juga akan terbatas. Injil adalah kabar gembira keselamatan bagi seluruh umat manusia yang percaya kepada Yesus. Jika tanpa Roh Kudus, kita kehilangan jalan kepada keselamatan tersebut. Yesus mengatakan bahwa Roh Kuduslah yang akan memimpin kita semua ke dalam seluruh kebenaran. Ini artinya Roh Kudus sangat penting dalam hidup kita sebagai orang beriman. Beriman tanpa bimbingan dan inspirasi Roh Kudus mungkin saja, tetapi iman kita akan tetap dangkal dan kita bisa saja menyalahgunakan iman itu
mungkin hanya sebatas pameran, bahkan bisa membawa kita pada kesombongan rohani. Maka supaya kita semua hidup dalam kebenaran iman yang sesungguhnya, biarkanlah Roh Kudus memimpin diri kita. Paulus kepada jemaat di Galatia menegaskan kebenaran ini. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tetapi jikalau kamu tidak membiarkan diri dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara-saudariku terkasih, membiarkan diri dipimpin oleh Roh artinya kita membiarkan diri untuk dipimpin ke dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dan kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Roh Kudus memiliki kekuatan untuk membimbing kita ke dalam kualitas-kualitas hidup tersebut di atas. Maka pada peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul ini, marilah kita memohon karunia Roh Kudus agar kita menyelesaikan siara hidup kita di dunia dengan melakukan banyak hal yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.